Pak Chen, ketiga anak yang akan Anda adopsi, semua prosedur sudah selesai. Bagus. Kalau begitu, saya akan segera ke sana. Anak muda, mau pakai kotak perkakas untuk apa? Saya ingin mencari uang dengan membantu orang memperbaiki ponsel dan perangkat keras di dalamnya. Masih kecil sudah bisa servis HP. Jadi, berapa harga kotak perkakas ini? 80. Mahal sekali. Paman, tidak mahal. Saya sudah ke pasar grosir 6 kali. Butuh obeng khusus, multimeter, alat solder, dan kotak komponen chip. Saya sekarang punya 30 yuan, kurang 50 yuan lagi. Nih, 50 ini untukmu. Tapi saya punya satu syarat. Setelah 50 ini saya berikan, kita jadi rekan bisnis. Saya akan tinggal di kota ini selama 2 hari. Dalam 2 hari itu, kamu harus mencari cara untuk mengembalikan 50 ini kepada saya dan membayar bunga tambahan 1 yuan. Pada saat yang sama, kamu harus menunjukkan hasil perbaikanmu selama 2 hari ini kepada saya. Mau tidak? Saya mau. Bagus. Besok saya akan memeriksa hasil kerjamu. Jika besok kamu tidak ada, itu berarti kamu menipu saya. Jika investasi saya diberikan kepada orang yang menipu saya, maka investasi saya gagal. Paman jangan khawatir. Saya Lindong paling jujur. Bagus. Dengar-dengar, ayah baru yang akan mengadopsi kita kali ini adalah bos perusahaan besar. Kekayaannya ratusan juta. Akhirnya kita menemukan ayah yang kaya. Asyik. Aku mau beli boneka Barbie terbaru dan termahal. Aku juga mau jadi putri kecil yang paling cantik. Aku mau makan lobster dan abalon. Nanti kalau sudah besar, aku juga mau tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Ayo, pulang ke rumah bersama ayah. Rekan bisnis, suatu hari nanti aku pasti akan menemukanmu. Grup Tianheng. Kembalikan uang kami. Grup Tianheng. Kembalikan uang kami. Grup Tianheng, kembalikan uang kami. Chen Shu, kembalikan uang hasil kerja keras kami. Ayo, teman-teman, serbu. Grup Tianheng, kembalikan uang kami. Bagaimana bisa dana di rekening perusahaan menghilang begitu saja? Pak Chen, saya juga tidak tahu. Seharusnya, orang yang bukan inti perusahaan tidak bisa mengakses rekening itu. Pak Chen kecil dan yang lain sudah kembali. Mereka pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah dana ini. Ayah, aku ingin membeli banyak baju cantik. Ayah, aku ingin sepatu edisi terbatas. Aku ingin mobil mewah. Baiklah, ayah akan membelikan semuanya untuk kalian. Nanti kalau kami sudah besar, kami pasti akan berbakti padamu. Sudah kalian selidiki dana perusahaan itu? Xiao Qiang. Dasar tua bangka, jangan panggil aku seakrab itu. Apa kita akrab? Lihat para pekerja di luar itu sedang marah-marah menuntut uang hasil kerja keras mereka darimu. Begini saja, berikan perusahaan ini padaku. Masalah uang, aku yang akan bereskan. Bagaimana? Kalau tidak, kalau mereka sampai masuk, aku tidak bisa menjamin apa yang akan mereka lakukan padamu. Apa maksudmu? Ini semua ulah kalian. Memang kenapa kalau iya? Aku akan jujur padamu. Semua dana grup Tianheng sudah kami pindahkan. Grup Tianheng sekarang hanya cangkang kosong. Dasar orang tua bangka, jangan menatap kami dengan penuh kebencian begitu. Kami sudah membereskan kekacauan sebesar ini untukmu. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Kau sudah setua ini. Tidak cocok lagi jadi direktur utama. 15 tahun lalu, aku membawa kalian keluar dari panti asuhan. Selama ini,
Apakah aku pernah menyia-nyiakan kalian? Aku membiayai makan, pakaian, dan sekolah kalian. Kalian ini benar-benar. Mau bilang kami ini serigala berbulu domba. Begitu, dasar orang tua bangka. Itu karena nasib kami bagus. Itu karena kami cukup berusaha, cukup beruntung. Apa hubungannya denganmu? Hah? Kakak kedua, kenapa buang-buang waktu bicara dengannya? Kalau dia tidak menyerahkan, aku akan paksa dia menyerahkan. Dasar orang tua bangka. Kau juga sudah hampir 70 atau 80 tahun, tidak akan hidup lama lagi. Coba katakan, apa gunanya kau mempertahankan perusahaan sebesar ini? Aku sarankan kau pikirkan baik-baik. Serahkan perusahaan pada kami. Mungkin, kami masih bisa membiarkanmu menikmati masa tua dengan tenang. Kalian ingin aku menyerahkan perusahaan pada kalian? Tidak mungkin. Nanti kalau mereka sudah datang, aku lihat apakah mulutmu masih bisa sekeras ini. Aku sarankan kau pikirkan baik-baik. Setelah kau mengerti, hubungi aku kapan saja. Dasar orang tua bangka, waktumu tidak banyak lagi. Lo. Tuan Chen, ibu Anda didiagnosis kanker hati stadium akhir. Operasi transplantasi hati setidaknya membutuhkan 5 juta yuan. Ya Tuhan, dosa apa ini? Apa orang baik tidak akan mendapat balasan baik? Pak Chen, cepat pikirkan solusinya. Sekarang para pekerja di bawah menuntut gaji, dan rekening perusahaan kita tidak punya uang sepeser pun. Menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan? Dorong saya ke bawah. Biar saya yang urus. Pak Chen, Anda baik-baik saja? Bagaimana kalau kita kembali saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepat, cepat. Chen Su, kau bajingan. Kau menunggak gaji kami, apa kau pantas disebut saudara? Asetnya sudah lama dipindahkan semua. Mana ada uang untuk membayar gaji kita? Chen Shu, kau akan mati tidak tenang. Saya punya keluarga yang harus diberi makan. Kalau kau tidak bayar gaji, bagaimana kami bisa hidup? Bayar uangnya. Bayar uangnya. Bayar uangnya. Semuanya, tenang dulu. Dengarkan saya sebentar. Baik. Kita dengarkan apa kata bajingan ini. Saya salah karena menunggak gaji kalian. Saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Saya juga tahu kalian semua tidak mudah. Bagaimanapun, gaji ini bukanlah selembar kertas bekas, melainkan setiap keluarga kalian, pertumbuhan anak-anak, kesehatan orang tua, dan harapan hidup setiap keluarga kalian. Saya, Chen Shu, bisa sampai hari ini. Semuanya berkat kalian. Kalian bukan hanya karyawan saya, tapi juga saudara-saudara saya. Ya, rekening perusahaan memang tidak ada uang, tapi saya jamin akan menyerahkan uang itu ke tangan kalian. Meskipun harus menjual semua harta, meskipun harus menjual rumah dan mobil, hari ini saya pasti akan menyerahkan gaji itu ke tangan kalian. Kalian percaya saja pada saya. Saya Chen Shu, kali ini, ya. Apa gunanya Chen Su bicara begitu? Yang kami mau adalah gaji kami. Sekarang, bayar gaji kami sekarang juga. Betul. Bayar. Bayar. Li Tao, kamu sudah ikut saya lebih dari 10 tahun, kan? Kamu selalu bekerja dengan sepenuh hati. Semua kerja keras dan usahamu, saya lihat semuanya. Wang Yu, suamimu meninggal lebih dulu. Kamu membesarkan keluarga sendirian. Tapi kamu tidak pernah mengabaikan pekerjaan. Zhang Qin, Li Xiang, dan Wang Hao. Saya tahu kalian semua. Kalian tidak pernah mengecewakan perusahaan. Kalian juga tidak pernah mengecewakan saya. Sayalah, Chen Shu, yang mengecewakan kalian. Saya, Chen Shu, berjanji.
Meskipun harus mengorbankan nyawa saya, hari ini saya akan memastikan gaji kalian sampai di tangan kalian. Tapi saya mohon pada kalian, bisakah kalian beri saya waktu 1 hari? Hanya 1 hari. Saya sudah ikut Pak Chen lebih dari 10 tahun, Pak Chen memang tidak pernah mengecewakan saya. Setiap tahun baru dan hari raya, dia bahkan memberi saya angpau. Pak Chen orang baik. Saya percaya padanya. Saya juga percaya pada Pak Chen. Mari kita beri dia waktu 1 hari lagi. Saudara-saudara, bubarlah, bubarlah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekretaris Gao, jual rumah dan mobil saya, dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum pulang kerja hari ini, pastikan gaji mereka sudah sampai di tangan mereka. Paman Zhang, kali ini berkat petunjuk Anda, kami bisa dengan lancar mendapatkan dana grup Tianheng. Kalau enggak, kami benar-benar enggak punya modal untuk mengendalikan si tua bangka itu. Saya juga nggak menyangka Chen Shu bisa begitu percaya pada kalian. Sepertinya, dia benar-benar menganggap kalian bertiga sebagai anak kandungnya sendiri. Omong kosong. Jadi anak-anaknya, saya jijik. Ngomong-ngomong Paman Zhang, semua dana grup Tianheng sudah kami transfer. Tinggal perusahaan kosong aja. Mau kami apakan dia? Akhir-akhir ini grup Lin akan datang ke kota Jiangcheng mencari mitra berkualitas. Selama kita berhasil mengambil alih grup Tianheng, kita pasti akan mendapatkan perhatian grup Lin. Grup Lin itu konglomerat nomor 1 di kota Haisilo. Selama kita bisa berafiliasi dengan grup Lin, kita pasti akan mendominasi Jiangcheng. Paman Zhang, kedepannya kami bertiga masih harus banyak mengandalkan Anda. Betul. Tenang saja, selama kalian bertiga mendengarkan saya dan melakukan apa yang saya katakan, saya jamin kalian akan menikmati kemewahan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Hanya saja, saya sudah tua, tidak punya anak, entah kalian. Ayah Zhang. Ayah. Bagus, bagus, bagus. Mitra, saya datang. MA, Dr. Liu sudah memberitahuku tentang kondisimu. Mama tahu sendiri bagaimana kondisi Mama. Justru kamu, akhir-akhir ini terlihat lebih kurus. Xiao Shu, apa Chen Qiang dan yang lain membuatmu marah lagi? MA, aku. Mama baik-baik saja. Kamu, usiamu juga tidak muda lagi. Ada begitu banyak urusan di perusahaan, kamu harus menjaga kesehatanmu. Kamu harus tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri. Mengerti? Xiao Shu, apa yang kamu lakukan? Xiao Shu, Xiao Shu. MA. Aku minta maaf padamu. Aku tidak punya uang untuk mengobatimu lagi. Anakmu ini tidak berbakti. Mama tahu sendiri penyakit Mama. Percuma diobati juga. Perusahaanku bangkrut. Tidak ada sepeser pun di rekening. Aku bahkan tidak bisa membayar gaji para pekerja. Tapi kamu adalah ibuku. Aku harus menjual semua yang kumiliki untuk mengobatimu. Tapi para pekerja itu juga punya keluarga. Aku tidak bisa melihat mereka hancur begitu saja. Anakku juga sudah tua. Rambutnya sudah banyak yang memutih. Shu kecil. Lakukan saja apa yang menurutmu benar. Ibu akan selalu mendukungmu. Kamu akan selalu menjadi kebanggaan ibu. 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 Telepon berdering. Halo. Pak Chen, sesuai perintah Anda, semua aset yang bisa digadaikan atau dijual, termasuk rumah dan mobil, sudah terjual. Totalnya 3 juta. Tapi itu masih belum cukup untuk membayar gaji para pekerja. Masih kurang 6 juta lagi. Sisanya serahkan padaku. Ibu. Di kartu ini ada 1 juta. Ini semua tabungan ibu. Ambillah untuk kebutuhan mendesak. Di kartu ini ada 1 juta. Ini semua tabungan ibu. Ambillah, pakai saja. Uang ini tidak bisa saya terima, Bu. Kamu anak ibu. Kalau anak sedang kesulitan, bagaimana mungkin ibu tidak peduli?
Ambillah dengan tenang. Bu. Rumah dan mobil terjual 6 juta, ditambah 1 juta ini, masih kurang 5 juta. Sang Chun sekarang sudah sukses. Dia seharusnya bisa membantuku. Pak Zhang, Pak Chen dari grup Tianheng ingin bertemu. San Chun, lama tidak bertemu. Wah, lihat. Bukankah ini Pak Chen dari grup Tianheng? Angin apa yang membawa Anda kemari hari ini? San Chun. Saya, kedatangan Anda yang terhormat, saya tidak menyambut Anda dengan baik. Mohon maafkan saya. Anda duduk seperti ini dan berbicara dengan saya. Apakah ini tidak pantas? Ah, baik, baik. Teman lama, aku sangat merindukanmu. Pak Chen, maaf, tangan saya tidak memegang dengan erat. Anda tidak terluka, kan? Tidak apa-apa. Bagus, bagus. Duduklah. Pak Chen, kedatangan Anda yang terhormat, katakan, ada urusan apa Anda datang hari ini? San Chun, kamu. Bisakah kamu meminjamkan saya sejumlah uang? Bisa. Tapi, kamu harus berlutut dulu di hadapanku. San Chun, aku. Jangan panggil aku seakrab itu. Kita tidak akrab. Perusahaanku bangkrut. Para pekerja, mereka menunggu gajian. Mengingat masa lalu kita. Bisakah kau meminjamiku 5 juta? Aku hanya butuh sebulan. Dalam sebulan, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Lihatlah, tidak kusangka, Chen Shu, bos grup Tianheng yang terkenal, meminta pinjaman 5 juta dariku. Kau juga mengalami hari seperti ini, ya? Apa maksudmu? Apa maksudku? Chen Shu. Dulu, saat aku kuliah, aku meminjam 2.000 darimu, kau menunda-nunda berhari-hari baru meminjamkannya padaku. Kau hanya ingin aku memohon padamu, kan? Sekarang kau langsung meminta pinjaman 5 juta, dan aku harus mengabulkannya. Kenapa harus? San Chun. Mengingat kau pernah meminjamiku 2.000, aku akan mengabulkan permintaan uang ini. Tapi, kau harus berlutut dan memohon padaku dulu. Berlutut dan memohon padaku. Mohon padaku, Chen Shu. Kau hanya ingin meminjam uang, kan? Kau hanya ingin meminjam uang, kan? Hahaha. Kau butuh uang, kan? Asal kau berlutut dan memohon padaku. Semua uang ini akan jadi milikmu. Kau. Kalau tebakanku tidak salah, uang ini mungkin untuk membayar gaji karyawanmu, kan? Coba pikirkan. Kalau kau tidak berlutut dan memohon padaku, kau tidak akan mendapatkan 5 juta ini. Kalau tidak dapat uang, nanti karyawan-karyawanmu akan tercerai-berai. Hancur rumah tangganya. Jika aku berlutut, kau akan meminjamiku uang ini. 5 juta ini kecil bagiku. Baik. Aku akan berlutut. Sudah masuk. Walaupun cuma sebagian, tapi Pak Chen menepati janjinya. Saya tidak sia-sia ikut Pak Chen. Saya dengar perusahaan bangkrut. Pak Chen sampai menjual aset pribadinya untuk membayar gaji kita. Saya juga dengar. Ibu Pak Chen menderita penyakit mematikan dan butuh biaya operasi yang besar. Tidak bisa diobati. Saudara-saudara, Pak Chen selalu baik pada kita, kan? Dan tidak pernah memotong gaji kita. Saat kerja di proyek juga tidak pernah menyuruh kita lembur. Benar, kan? Pak Chen itu orangnya baik hati. Kita juga tidak boleh jadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu membalas budi. Jadi, saya usul, kita semua bantu Pak Chen mengumpulkan biaya pengobatan. Saya setuju. Saya juga setuju. Setuju. Lihat, kalian semua lihat. Bos grup Tianheng yang terhormat, Chen Shu.
Dia berlutut di hadapanku. Berlutut di hadapanku. Pinjami aku 5 juta, ya? Sepatuku sepertinya agak kotor. Tolong letakkan kepalamu di bawah kakiku, biar aku bisa membersihkan sepatuku. Kamu jadi alas kakiku dulu. Sini, sini, sini. Hahaha. Lihat ini. Chen Shu, pacarku hamil. Aku butuh 2.000 untuk membantunya menggugurkan kandungannya. Tidak bisa begitu. Cepat bujuk dia. Jangan sampai digugurkan. Jangan banyak omong. Kalau tidak digugurkan, dia akan bunuh diri. Sanchun, ini uang yang kuambil dari rumah ibuku tanpa sepengetahuannya. Cepat pergi. Pak Chen, teman lama Anda, Zhang Sanchun, rantai modalnya putus. Dia akan bangkrut. Ambil sejumlah uang dari rekening perusahaan. Transfer ke rekening perusahaannya. Baik. Tunggu. Dia punya harga diri tinggi. Secara anonim. Baik. Pergilah. Chen Shu, oh Chen Shu. Sejak kita kenal, kau selalu merasa lebih tinggi dariku. Tapi mulai hari ini, kau akan selamanya berada di bawah kakiku. Sanchun, sekarang kamu bisa pinjami aku uang, kan? Tidak. Aku akan memberimu kejutan kecil dulu. Bagus, berlututlah. Si tua bangka ini, akhirnya ada hari dia berlutut pada orang lain. Chen Qian. Ten Sudong. Kenapa kalian di sini? Tentu saja mereka harus ada di sini. Kamu belum tahu, ya? Mereka bertiga sudah menganggapku sebagai ayah mereka. Sekarang mereka semua adalah anak-anakku. Kalian semua satu komplotan. Dasar tua bangka, baru tahu sekarang, ya? Mengalihkan aset grup Tianheng dan mengubahnya menjadi perusahaan kosong. Itu semua ide ayah Zhangku. Kalian semua binatang. Dasar tua bangka, kamu masih berani memaki kami. Aku rasa kamu ingin cepat mati. Kenapa jadi main fisik begini? Chen Shu, anak-anak ini terlalu impulsif. Jangan terlalu ambil hati perkataan mereka. Ya, tapi uang yang kujanjikan padamu, aku akan menepatinya. Namun, kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Syarat apa? Serahkan perusahaanmu padaku. Tidak mungkin. Dasar tua bangka. Kamu mau yang susah, ya? Grup Tianheng adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Jika kalian ingin aku menyerahkannya padamu, kalian harus melangkahi mayatku dulu. Dasar tua bangka, bukannya kamu selalu bilang kalau para pekerja itu saudara-saudaramu? Apa, sekarang demi perusahaan bobrok ini, kamu bahkan tidak peduli lagi dengan saudara-saudaramu, begitu? Hei, tua bangka. Kamu tahu satu pilihanmu itu membuat berapa banyak orang tidak bisa makan? Gini aja. Tanda tangani perjanjian ini, ayah Zhang bisa memberimu 5 juta. Selama bertahun-tahun, aku sudah memanggilmu ayah berkali-kali. Sekarang, bagaimana kalau kamu memanggilku sekali, aku akan memberimu 100.000 lagi. Aku juga, kamu panggil aku sekali. Aku juga akan memberimu 100.000. Mau? Aku kasih 150.000. Hahaha. Cepat tanda tangan, cepat panggil. Aku sudah membesarkan kalian belasan tahun. Kalian semua tidak tahu berterima kasih. Kalian lebih rendah dari binatang. Dasar tua bangka, kamu cari mati ya? Pukul dia. Dasar tua bangka. Lebih rendah dari binatang. Pak Zhang, orang dari grup Lin sudah datang. Apa? Grup Lin? Hentikan. Anak-anak, jangan main-main lagi. Biarkan tua bangka ini menandatangani perjanjian pengalihan perusahaan dulu. Setelah aku mengambil alih grup Tianheng dan bekerja sama dengan grup Lin, aku, Zhang Sanchun, akan menjadi orang nomor 1 di dunia bisnis kota Jiangcheng. Tanda tangan. Cepat. Suruh dia tanda tangan. Bangun.
Hentikan. Aduh, Nona, Anda pasti dari grup Lin, kan? Aduh, maaf. Maaf tidak menyambut Anda lebih awal. Lihatlah, ini memalukan. Cepat, cepat, cepat. Usir orang tua bangka ini. Baik. Dia adalah dermawan terbesar dalam hidupku. Temukan dia. Hentikan. Anda ini siapa? Apa yang kalian lakukan pada Pak Chen? Anda pasti salah paham, kan? Betul. Ini ayah angkat kami. Dia cuma orang tak tahu malu yang menunggak gaji. Datang ke sini untuk memeras uang dari kami. Aduh, betul sekali. Saya sudah memberinya sejumlah uang demi persahabatan lama kami. Tapi orang tua ini masih tidak tahu diri. Betul sekali. Dia cuma orang tua bangka yang sok tua. Pinjam uang dari kami. Berani-beraninya bikin onar di sini. Orang seperti ini, kalaupun dipukuli sampai mati juga pantas. Bukan begitu? Diam kau. Kak. Kau berani memukulku? Kamu berani-beraninya memukul orang. Memangnya kenapa? Karena aku Yesue, sekretaris direktur utama grup Lin. Dan karena dia adalah ayahmu. Cukup, kan? Aku. Sekretaris Ye, mereka ini tidak tahu diri. Jangan dimasukkan ke hati ya. Kalian para bodoh. Kalau hari ini Pak Chen sampai kenapa-kenapa, kalian tidak akan punya tempat lagi di kota Jiangcheng. Dia cuma orang tua bangka, kan? Memangnya kenapa? Betul. Kami paling tahu bagaimana sifatnya. Cuma sampah tidak berguna. Kalau mati pun, memangnya kenapa? Pak Chen menyekolahkan kalian, menyerahkan perusahaan untuk kalian kelola. Tidak kusangka, kalian semua ternyata tidak tahu berterima kasih. Dan kau berani-beraninya ikut menghina Pak Chen. Hari ini, aku akan memberi kalian pelajaran atas nama Pak Chen. Kalian mau apa? Mau apa kau? Sekretaris Ye, apa maksudmu ini? Maksudku, aku mau kalian berlutut dan bersujud meminta maaf kepada Pak Chen. Meskipun Anda dari grup Lin, Anda tidak bisa sewenang-wenang begitu saja, kan? Anda hanya sekretaris grup Lin. Menyuruh kami berlutut, Anda tidak cukup pantas. Kalau Presdir Lin sendiri yang datang, baru pantas. Saya tahu, Anda pasti punya hubungan dengan si tua bangka Chen Su itu, kan? Anda memanfaatkan identitas Anda sebagai sekretaris grup Lin untuk membalas dendam pribadi, ya? Suka banyak omong, ya? Suruh mereka berlutut dan minta maaf. Apa yang Anda lakukan? Wanita. Bapak Chen. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Kalian semua, saya ingat kalian. Anda? Dasar wanita. Si kakek tua ini bikin saya mati kesal. Tidak disangka, si tua bangka Chen Shu ini masih kenal dengan sekretaris Presdir Grup Lin. Si tua bangka ini ternyata punya hubungan dengan sekretaris grup Lin. Kalau tidak, hari ini saya pasti sudah menghajarnya sampai mati. Sekarang si tua bangka ini dilindungi oleh sekretaris grup Lin. Akan sulit bagi kita untuk mendapatkan sumber daya dari grup Lin nanti. Lalu, mau bagaimana lagi? Kalian belum tahu, kan? Saya sudah dekat dengan petinggi grup Lin. Dia cuma seorang sekretaris. Apa hebatnya? Adik kedua, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar dong. Dia sudah jadi pacarku. Loh, pacarku bilang, Presdir Lin dari grup Lin akan datang ke kota Jiangcheng untuk mencari seseorang. Dan akan mengadakan konferensi pers juga. Kakak kedua, nanti minta pacarmu untuk menjembatani, ya. Asal bisa terhubung dengan Presdir Lin. Kita di kota Jiangcheng pasti akan melesat tinggi. Pasti dong. Aduh, bagus sekali. Anakku sayang, dengan koneksi ini, meskipun si tua bangka Chen Shu itu dilindungi oleh sekretaris grup Lin, perusahaannya tetap akan jadi milik kita. Masih sakit? Tidak sakit lagi, Bu. Nona Ye, terima kasih.
Terima kasih sudah menyelamatkan putraku. Anda terlalu berlebihan. Nona Ye. Kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya sangat berterima kasih. Betul. Anda seharusnya tidak berterima kasih kepada saya, melainkan kepada direktur utama. Ini siapa? Pak Chen, semua yang saya lakukan ini atas perintah presdir kami. Seharusnya kalian berterima kasih padanya. Pak Chen, Anda masih lemah, cepat kembali ke tempat tidur. Baik. Presdir Lin. Kita belum pernah bertemu. Kenapa Anda membantu saya seperti ini? Sebenarnya, kita sudah pernah bertemu jauh sebelumnya. Saya juga sudah lama mencari Anda. Hari ini, saya datang khusus untuk membalas budi. Membalas budi? Betul. Bukannya kita belum pernah bertemu. Selama ini Anda sudah banyak membantu orang. Tapi bagi saya, Anda adalah satu-satunya yang pernah membantu saya. Anda juga yang mengajari saya cara bertahan hidup. Oh ya. Pak Chen, saya dengar perusahaan Anda sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Uang ini, tolong Anda terima. Oh, tidak. Ini tidak bisa. Pak Chen, tolong terima. Aduh, tidak bisa. Uang ini, bagi Anda pasti bukan jumlah yang kecil. Meskipun saya pernah membantu Anda dulu, saya tetap tidak bisa menerimanya. Pak Chen, tolong Anda terima. Begini saja, uang ini saya anggap sebagai investasi saya di perusahaan Anda. Sebagai modal saya. Investasi? Betul. Selain itu, saya juga akan mengambil bunga tambahan. Katakan. Bunga. Saya hanya butuh Rp1. Rp1? Betul. Bapak ini, Anda hanya minta bunga Rp1 untuk 10 juta ini. Betul. Saya hanya minta bunga Rp1. Pak Chen, Anda ingat ini? Ini. Anda siapa? Anda ingat saya? Anda adalah anak laki-laki kecil yang saya belikan kotak peralatan reparasi waktu itu. Betul. Itu saya. Astaga. Ternyata benar-benar Anda. Tidak disangka. Anda sekarang sudah sangat sukses. Dulu. Kalau bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan seperti sekarang. Selama bertahun-tahun ini, saya juga selalu mengikuti jejak Anda, tidak pernah berani lengah sedikit pun. Anda juga selalu menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan kami. Saya melakukan itu dulu bukan untuk balasan. Lagi pula, Anda bisa seperti sekarang, itu hasil kerja keras Anda. Pak Chen, uang ini juga bukan saya pinjamkan gratis. Ada satu hal yang sangat penting, yang ingin saya minta bantuan Anda. Hal apa? 3 hari lagi, ada pidato di grup Lin. Saya ingin mengundang Anda untuk ikut. Grup Lin? Anda masih bekerja sama dengan grup Lin, ya? Betul. Dengan grup Lin, kami memang selalu bekerja sama. Nanti di konferensi pers, ada pidato, saya ingin meminta bantuan Anda. Selain itu, setelah Anda datang, Anda pasti akan mengerti. Baiklah. Oh, ya, uang ini, saya pasti akan mencari cara untuk mengembalikannya nanti. Baik. Perusahaan kami mengadakan pidato rutin setiap tahun. Saya ingin mengundang Anda untuk hadir bersama saya. Anda harus datang. Cek ini, simpan baik-baik. Jika ada masalah, Anda bisa menghubungi saya. Atau sekretaris Y. Oh, ya. Cek ini. Bisakah ditukar dengan uang tunai? Saya ingin segera melunasi gaji karyawan perusahaan kami. Tidak masalah. Xiao Sue. Urus ini. Baik.
Atas nama Grup Lin, kami akan berinvestasi di Grup Tianheng. Dan atas nama pribadi saya akan menyuntikkan dana 30 miliar. Ini. Tapi rantai keuangan Grup Tianheng sudah terputus. Dan dibandingkan dengan Grup Lin, investasi ini sama sekali tidak ada artinya. Mungkin Anda berpikir saya hanya bertindak impulsif karena ingin membalas budi, tapi yang ingin saya katakan adalah, perusahaan yang ada dia di dalamnya, pasti akan menjadi perusahaan terbaik di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Saya mengerti. Dan lagi, di konferensi pers 3 hari lagi, saya akan mengumumkan bahwa Pak Chen akan menjadi mitra terbesar Grup Lin kami. Baik. Maksudmu? Presidir Lin dari Grup Lin sama sekali tidak kenal Chen Su. Ternyata dia ada main dengan wanita itu. Baik. Aku sudah dapat kabar. Presidir Lin dari Grup Lin sama sekali tidak kenal si tua bangka itu. Dan dia juga bukan tamu terhormat Grup Lin. Tapi, aku juga dapat kabar lain. Kabar apa? Dengar-dengar, Grup Lin belakangan ini berniat masuk ke Grup Tianheng kita. Kita harus segera, sebelum konferensi pers besok, mengambil alih perusahaan itu. Jangan tunda lagi. Kita harus segera mengambil alih Grup Tianheng. Ditambah koneksiku di sini. Baru kita punya kesempatan untuk mendekati Grup Lin yang besar itu. Tapi sekarang, Grup Tianheng masih di tangan Chen Su. Kita temui Chen Shu. Kali ini, kita harus merebut Grup Tianheng dari tangan Chen Shu. Siap. Dan lagi, beberapa orang. Kita juga akan memanfaatkannya. Bibi Wang, di rumah sakit kan enak. Kenapa harus kembali ke rumah tua ini? Tinggal di rumah sakit itu, bagaimanapun tidak senyaman di rumah sendiri. Lagi pula, kita sudah menerima begitu banyak uang dari orang lain. Mana enak lagi menghabiskan uang orang lain? Bu, jangan khawatir. Uang ini, aku pasti akan mengembalikannya kepada semua orang. Baik. Xiaolan, perusahaan sudah bangkrut. Setelah gaji dibayarkan, kamu cari pekerjaan lain. Kamu masih muda. Aku tidak ingin menghambat masa depanmu. Tidak, Presidir. Dulu saat aku tidak punya jalan keluar, Anda yang menampungku. Sekarang Anda dalam kesulitan, aku tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kenapa kamu harus begitu? Chen Su, kembalikan uang kami. Bawa ibuku masuk dulu. Li Tao, Wang Yu. Kok kalian? Chen Su, apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kalau bukan karena Pak Zhang memberitahu kami bahwa kamu menyembunyikan uang dan tidak membayarkannya, kami pasti masih seperti orang bodoh, dibohongi olehmu. Pak Chen, kami sangat percaya padamu sebelumnya, bahkan mengumpulkan uang untuk pengobatan ibumu. Tapi kamu memperlakukan kami seperti ini. Wang Yu, Li Tao, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Aku benar-benar tidak menyembunyikan uang. Kamu... Jangan dengarkan omong kosong si tua bangka ini. Dia sudah menyembunyikan uangnya. Betul. Saat kami bersaudara masih di Grup Tianheng, Chen Su ini sudah memindahkan semua dana dan menyembunyikannya. Benar, lihatlah. Semuanya. Si tua bangka inilah yang tidak mau membayar gaji kalian. Qian Er, kenapa kalian? Chen Shu, kamu benar-benar binatang. Apa kamu pantas mendapatkan kepercayaan dari semua saudara kami? Chen Shu, kamu harus membayar gaji kami hari ini. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Bayar uangnya, tidak akan kubiarkan. Zhang Sanchun dan ketiga anak durhaka ini, mereka bersekongkol. Uangnya sudah kukumpulkan untuk kalian. Nanti malam, aku pasti akan membayarkannya kepada kalian semua. Kamu masih menunggu apa lagi? Menunggu kamu memindahkan uangnya lagi. Betul. Dasar tua bangka. Karena kamu bilang uangnya sudah terkumpul. Kalau begitu, berani tidak kamu bayarkan gaji mereka sekarang juga? Betul, bayar sekarang juga. Uangnya sudah kuambil. Sebentar lagi akan kubayarkan kepada kalian semua. Dan kalian bertiga, menghinaku saja sudah cukup. Kenapa harus menghasut orang banyak? Chen Shu, apa kamu lupa? Grup Tianheng, kamu belum memberikannya kepada kami. Betul. Grup Tianheng memang milik kami. Chen Su, aku perintahkan kamu, sekarang juga, segera, serahkan perusahaan itu kepadaku.
Kalian bermimpi kalau aku akan menyerahkan grup Tianheng. Bu. Ayo kita masuk. Kamu. Berhenti. Berhenti. Meskipun kamu mau menyembunyikan uang dan tidak membayarkan gaji karyawan, aku akan membayarkannya untukmu. Tapi, kamu harus menandatangani perjanjian pengalihan perusahaan ini dulu. Betul. Chen Su, apa kamu tidak punya uang untuk membayar gaji para pekerja ini? Tapi ayah Zhangku punya banyak uang. Satu-satunya syarat adalah kamu harus mengalihkan grup Tianheng kepada kami. Aku sudah bilang, aku tidak akan pernah mengalihkan grup Tianheng. Uangnya sudah dalam perjalanan, dan aku akan membayarkannya kepada para pekerja. Aku, Chen Shu, tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang dikatakan Pak Chen benar, uangnya sudah dalam perjalanan. Dalam perjalanan, itu hanya alasan dia untuk menipu kalian. Kalian semua bodoh, masih percaya saja. Dasar tua bangka. Meskipun kamu berbohong, setidaknya siapkan dulu alasannya. Kalian. Ayah Zhangku menyuruhmu memberikannya, jadi patuh saja. Dasar tua bangka, bukankah kamu selalu bilang kalau para pekerja ini adalah saudara-saudarimu? Kenapa? Sekarang kamu tidak mau mengalihkan perusahaan kosong ini untuk membayar gaji mereka? Tidak mau bayar uang? Ya. Bagus. Aku akan memberimu pelajaran atas nama para pekerja ini. Aku. Apa yang kamu lakukan? Kalian mau apa? Dia itu ayah kalian. Nenek tua bangka, mungkin nenek belum tahu. Ya, kami sudah memutuskan hubungan dengan orang tua bangka ini. Satu-satunya ayah kami sekarang adalah ayah Zhang kami. Dasar nenek tua. Jangan kira cuma karena nenek sudah tua, kami tidak berani memukul nenek, ya? Dasar nenek tua. Cepat pergi jauh-jauh dari sini. Kalau tidak, kami akan memukul nenek juga. Kiam Er, apa kau lupa? Dulu waktu kau kecil, kau demam tinggi di desa. Nenek menggendongmu belasan kilometer melewati jalan pegunungan untuk membawamu ke rumah sakit. Dasar nenek tua, apa aku memaksamu untuk mengantarku waktu itu? Kau! Sudang. Dulu waktu kau kecil, kau suka makan permen. Xiao Shu takut gigimu rusak, jadi kau minta pada nenek. Semua ini, apa kau sudah lupa? Dasar nenek tua. Nenek benar-benar menganggap diri nenek-nenek kami, ya? Hah? HMPH, baiklah. Bukankah dulu nenek hanya memberiku beberapa permen? Nenek mau? Kalau begitu, aku kembalikan pada nenek. Kalau begitu, aku kembalikan padamu. Nenek tidak mau uangnya. Kian-kian. Kian-kian, apa kamu juga tidak mau nenek lagi? Rambut kepangmu. Nenek yang mengepang sejak kecil. Lalu nenek mengajarimu sedikit demi sedikit. Apa kamu juga lupa? Kamu ini. Bisakah kamu berhenti mendramatisir? Aduh, kepangan yang kamu buat waktu kecil. Jelek sekali, kamu masih berani mengatakannya. Bu. Bibi Wang, salahkan saja kamu punya anak yang egois ini. Betul. Kalau bukan karena dia tidak setia, tidak menepati janji, dan melakukan banyak hal keji, kami tidak akan sekejam ini padamu. Bagus sekali. Dasar tua bangka. Cepat tanda tangani perjanjian pengalihan perusahaan itu. Cepat muntahkan uangnya. Aku tidak akan pernah memberikan perusahaan ini kepada kalian para kacang lupa kulitnya. Tidak akan, sampai mati pun. Sialan kau. Jangan pukul anakku. Kamu cuma sekretaris kecil. Berani-beraninya ikut campur? Kamu lepaskan aku. Dulu aku memohon padamu untuk jadi sekretarisku, kamu tidak mau. Sekarang aku beri kamu kesempatan. Kamu mau jadi sekretarisku atau tidak? Mimpi. Berani juga. Aku suka orang yang berani sepertimu. Xiaolan. Xiaolan. Chen Sudong, anak durhaka. Kau benar-benar binatang. Diam. Dasar tua bangka. Aku lagi senang-senang, jangan ganggu.
Lepaskan Xiao Lan. Tua bangka, berani-beraninya kau memukulku. Sialan kau. Jangan pukul anakku. Memang pantas. Jangan pukul anakku. Kumohon, jangan pukul anakku. Nenek tua, minggir. Jangan pukul anakku. Ibu, aku akan melawanmu. Dasar anjing gila. Masih berani menggigit. Chen Shu, kalau kau tidak menandatangani perjanjian hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Anak-anak, serang dia. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Jangan pukul anakku. Kumohon. Sejak kecil sampai dewasa, aku dan Xiao Shu tidak pernah memarahi kalian. Kan? Kenapa kalian melakukan ini padanya? Aku mohon pada kalian. Ini agak keterlaluan, ya. Apa-apaan ini? Coba kalian pikir, bagaimana Chen Su memperlakukan kalian selama ini? Kalian masih saja mengkhawatirkannya. Ibunya datang. Betul juga, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mereka berdua memang pantas mendapatkannya. Xiao Shu tidak pernah menikah atau punya anak demi kalian bertiga. Dia sudah memberikan semua cintanya pada kalian. Kenapa kalian memukulinya seperti ini? Jangan pukul anakku. Semua salahku, salah nenek tua ini. Kalau mau pukul, pukul saja aku. Pukul saja aku. Ampuni anakku. Memukulmu? Apa tulang tuamu ini sanggup menahan satu tendangan dariku? Lihat, ini bos kalian. Sudah begini keadaannya, masih saja serakah menahan uang dan tidak membayar gaji kalian. Betul. Memang tidak tahu diri. Hari ini, kita harus membela para pekerja. Tanpa uang, bagaimana kalian bisa menghidupi keluarga? Memang pantas dipukul. Pukul terus sampai dia memuntahkan uang kita. Bagus, pukul dia. Aku tidak percaya dia tidak akan menyerahkan perusahaan padaku. Tunggu. Dasar tua bangka. Ternyata kau keras kepala juga. Kalau begitu, kita pukul saja dia. Dasar tua bangka. Tadi kau bilang, jangan pukul anakmu, pukul saja kau, kan? Pukul aku. Baiklah, aku akan kabulkan permintaanmu. Ah, Anak-anak, pukul dia. Jangan pukul. Aku akan tanda tangan, oke? Aku tanda tangan. Dasar orang tua bangka. Kalau mau tanda tangan, cepat tanda tangan. Kalau tidak, nenek tua ini akan kubunuh. Pak Chen, jangan tanda tangan. Grup Tianheng adalah kerja keras Bapak seumur hidup. Diam. Shu Er, jangan tanda tangan. Cepat tanda tangan. Sudah ku tanda tangani. Sekarang kau bisa melepaskannya, kan? Akhirnya si tua bangka ini tanda tangan juga. Gaji kita aman sekarang. Pak Zhang, grup Tianheng sudah Bapak dapatkan. Jadi gaji kami, Bapak harusnya bayarkan untuk Pak Chen, kan? Aduh, Li kecil. Aku sampai lupa. Akhir-akhir ini aku lagi seret uang. Tidak punya uang tunai sebanyak itu. Gaji ini mungkin harus ditunda dulu ya. Apa? Tapi, tenang saja semuanya. Gaji kalian pasti akan kubayar. Hanya saja. Harus ditunda dulu. Chen Shu, kalau tidak, keluarkan saja uang yang kamu sembunyikan itu dan bagikan ke semua orang. Sang Sanchun. Kamu. Ada apa? Masih nggak mau ngeluarin, ya? Bagus. Kalau begitu, aku akan menghancurkan rumah. Sang Sanchun, itu rumah lamaku. Kamu sudah keterlaluan. Siapa suruh kamu nggak mau mengeluarkan uang yang kamu sembunyikan itu? Aku nggak cuma akan menghancurkan rumahmu, tapi juga semua barang di dalamnya. Kamu masih bengong kenapa? Semua masuk dan hancurkan. Ayo. Cepat hentikan. Wah, banyak barang bagus. Ya, HMPH.
Hancurkan rumah ini. Siap. Aku lihat siapa yang berani. Cih, Semua hentikan. Siapa bilang Pak Chen nggak punya uang? Buka. Chen Shu, kok kamu bisa punya uang sebanyak ini? Uang Pak Chen ini dari grup Lin. Pak Chen rela menjual rumah dan mobilnya demi membayar gaji kalian. Bahkan sampai mengorbankan pengobatan ibunya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Uang grup Tianheng itu Chen Su yang gelapkan. Kalau bukan karena ibunya hampir mati dipukuli, mana mungkin dia mengeluarkan uang sebanyak ini? Betul. Kami datang ke sini hari ini untuk membantu kalian menagih uang. Betul, kalian semua bagi-bagi uang ini. Lalu hancurkan rumah ini. Siapa yang berani? Hubungi tim penegak hukum. Tangkap mereka semua. Sekretaris Y. Kalian semua sudah bekerja keras setahun ini. Wajar saja kalau kalian menuntut gaji. Aku yang menunda pembayaran gaji kalian. Aku minta maaf pada kalian semua. Uang ini adalah hutangku pada kalian. Sekarang juga akan kubayar. Pak Chen. Kamu benar-benar tidak membohongiku. Apa kita benar-benar salah sangka pada Pak Chen? Dia sudah seperti ini, tapi masih memohon untuk kita. Dasar udik, nggak berani, ya? Baik. Biar aku saja, hentikan. Kalian semua, kalau bukan karena kalian, kami tidak akan salah paham. Bos, Kenapa? Mau memberontak? Jangan lupa, sekarang aku bos kalian. Kalian semua penipu. Saudara-saudara, hajar mereka. kalian semua penipu. Pak Chen. Kami. Maafkan kami. Pak Chen, seandainya kami tahu apa yang Bapak katakan itu benar, kami tidak akan tinggal diam. Sebenarnya, kalian juga tertipu. Sudahlah, itu sudah berlalu. Ayo, semuanya, ambil uangnya. Ayo, Li Tao. Terima kasih, Pak Chen. Ayo, Wang Yu. Pak Chen, Bapak sudah berbuat baik kepada kami. Cepat bangun. Pak Chen, konferensi pers akan segera dimulai. Bagaimana kalau Bapak pergi ke hotel dulu untuk bersiap-siap? Baiklah. Terima kasih, Sekretaris Ye. Kian-Kian, ya. Kalian akhirnya datang. Ini pasti bapaknya Kian-Kian, ya? Kami sudah lama mencari bapak. Pak Zhang, Anda sudah datang. Silakan duduk. Siapa dia? Kak Mang, kalian juga kenal ayahku? Kalian belum tahu, ya? Beliau ini adalah dermawan besar Presdir Lin kita. Hadirin sekalian, beliau adalah tamu kehormatan di konferensi pers hari ini. Beliau juga calon pemegang saham besar Grup Lin. Pak Zhang, kudengar Grup Lin menginvestasikan puluhan miliar padamu. Nanti jangan lupakan kami. Ya, betul sekali. Pak Zhang memang berpandangan tajam. Kami iri sekali. Pak Zhang, bisakah Anda ceritakan lebih detail tentang hubungan Anda dengan Presdir Lin? Apa konferensi pers ini memang untuk ayah Zhangku? Diselenggarakan? Pak Zhang, ini kartu nama saya. Dari pabrik baja pertama Jiangcheng. Anda pasti putra sulung Pak Zhang, ya? Memang tampan dan berbakat. Putra kedua juga luar biasa, ya. Dasar penjilat semua. Anda pasti putri Pak Zhang, ya? Memang cantik alami. Saya punya seorang putra, seumuran dengan Anda. Bagaimana kalau... Pergi. Sudah, jangan marah. Aku haus. Pak Zhang. Minum punyaku saja. Pak Zhang. Aduh, terima kasih. Siapa mereka? Chen Shu,
Kenapa kamu datang ke sini? Orang tua bangka ini, apa haknya dia datang ke sini? Oh, aku tahu. Pasti wanita bernama Yesue itu yang mengundangmu. Kan? Dasar imut. Kelihatannya kamu dan wanita Yesue itu punya hubungan yang cukup dekat. Ya. Chen Qian, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa? Kakak kedua salah bicara? Chen Shu, kamu tidak berkaca? Apa ini tempat yang pantas kamu datangi? Aku datang karena diundang. Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Chen Shu, kamu bukan lagi bos grup Tianheng. Aku sarankan kamu tahu diri. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Pak Chen, kami diundang. Ada surat undangannya. Ada surat undangannya. Apa hakmu mengusirnya? Hanya ayah Zhangku yang menjadi tokoh utama di konferensi pers ini. Siapapun yang dia ingin pergi, harus pergi. Kalian setuju, kan? Betul. iya. Pak Zhang adalah dermawan Presdir Lin. Dia diundang oleh Presdir Lin. Mengusir orang kecil dari konferensi pers itu gampang sekali. Betul, betul. Aku sarankan kalian dengarkan Pak Zhang dan cepat keluar, agar tidak mencari masalah sendiri. Orang tua bangka, aku sarankan kamu cepat pergi. Jangan sampai menyinggung Pak Zhang. Menyinggung Pak Zhang sama saja menyinggung seluruh grup Lin. Aku lihat siapa yang berani mengusirnya. Sekretaris Ye. Dia adalah sekretaris direktur utama. Dia malah membela Chen Shu seperti ini. Pak Chen diundang langsung oleh direktur utama kami, dan dia adalah tokoh utama di konferensi pers ini. Aku lihat siapa yang berani mengusirnya. Aku lihat siapa yang berani mengusirnya. Aku diundang oleh Presdir. Mungkinkah? Dia. Kamu tidak bercanda, kan? Dia sendiri diundang langsung oleh Presdir Lin. Kalau mau bohong, cari alasan yang lebih bagus dong. Yesue, hubunganmu dengan orang ini sudah tidak jelas. Sudahlah. Kamu bahkan berani bicara omong kosong di acara seperti ini demi dia. Kamu tidak takut Presdir Lin akan memecatmu? Dermawan Presdir Lin? Tapi ayah Zhangku ada di sini. Sedangkan dia hanyalah orang lumpuh. Bahkan perusahaannya sudah tidak ada. Kenapa dia bisa berhubungan dengan grup Lin? Betul. Pak Zhang ada di sini. Kamu masih berani menyebarkan rumor? Chen Shu, kamu sendiri tahu kalau kamu dermawan Presdir Lin, ya? Yesue, selama ini kamu tidak ada di perusahaan. Apa kamu tahu Presdir Lin menginvestasikan puluhan miliar ke grup Tianheng? Dan ini adalah bintang utama konferensi pers hari ini. Dia juga dermawan Presdir Lin. Bahkan sangat mungkin menjadi pemegang saham terbesar grup Lin kita. Dasar kamu. Dia adalah orang yang dicari Presdir Lin kita. Sedangkan ketiga orang ini hanyalah serigala berbulu domba yang tidak tahu berterima kasih. Cukup. Menurutku jelas-jelas kamu dan Chen Shu punya hubungan dan bicara omong kosong di sini. Limang, apa yang kamu bicarakan? Yesue, semua yang kamu lakukan demi pria kamu, Chen Shu ini. Aku sudah bilang semua ke Mang. Kamu ya, tunggu saja kehancuranmu. Yesue, kamu punya hubungan dengan Chen Shu. Itu masih bisa dimaklumi. Aku juga dengar kamu menyalahgunakan dana perusahaan untuk pria ini. Dan hari ini, kamu bahkan menyebarkan rumor bahwa Chen Shu adalah penyelamat Presdir Lin. Kamu tahu apa akibatnya kalau Presdir Lin tahu soal ini? Uang yang kuberikan pada Pak Chen. Itu adalah perintah langsung dari direktur utama kami. Sudah begini, kamu masih berani membela diri. Sekretaris Ye. Aku sarankan kalian, cepat keluar dari aula ini. Menyalahgunakan aset dan menyebarkan rumor seperti ini. Kalau Mang bilang ke Presdir Lin, menurutmu kalian masih bisa keluar dari grup Lin ini? Ayah Zhangku adalah penyelamat Presdir Lin. Selama ayah Zhangku bicara pada Presdir Lin, kota Jiangcheng, tidak akan ada lagi tempat untuk kalian berpijak. Aku beri kalian satu kesempatan lagi. Cepat keluar dari aula. Jangan kotori mataku. Kalau tidak, aku akan patahkan kedua kakimu. Limang, Sang Chun, kalian sombong sekali ya. Pak Chen lah yang sebenarnya adalah penyelamat direktur utama kami. Konferensi pers ini juga diadakan khusus untuknya. Adapun uang yang kuberikan pada Pak Chen, itu adalah perintah langsung dari direktur utama kami. Dia adalah mitra terbesar grup Lin kami. Bos, kami pulang jam 8 malam ini. Bagaimana menurut Anda? Apa? Ikut aku semua. Aku ingin lihat siapa yang berani tidak menghormati dermawanku. Sekretaris Ye, apa otakmu tidak beres? Apa menurutmu kami akan percaya omong kosongmu ini? Betul.
Bagaimana mungkin orang seperti Chen Shu bisa menjadi dermawan Presdir Lin? Betul. Mungkin banyak yang tidak tahu. Chen Shu ini tidak hanya menelan aset grup Lin melalui Yesue, tapi juga menyalahgunakan aset perusahaannya sendiri dan menunggak gaji pekerja migran. Bagaimana mungkin orang yang moralnya bejat dan karakternya buruk seperti ini bisa menjadi dermawan Presdir Lin? Chen Shu ini benar-benar tidak berguna. Berani-beraninya menunggak gaji karyawan. Pekerja-pekerja itu, siapa yang tidak punya orang tua dan anak-anak? Chen Shu pantas mati. Gaji karyawan sudah lama dilunasi oleh Presdir Chen kami. Tapi aku hanya melihatmu memberikan uang grup Lin kepada Chen Shu, tidak melihatmu membayar gaji mereka. Betul, tidak hanya itu. Aku beritahu kalian, Chen Shu ini demi uang, bahkan ibunya yang menderita kanker hati pun tidak diselamatkan. Apa? Demi uang bahkan tidak mengobati ibunya sendiri, dan masih bergaul dengan wanita ini. Chen Shu ini benar-benar orang pintar yang langka. Orang seperti Chen Shu masih berhayal menjadi dermawan Presdir Lin? Bukankah itu mencoreng nama baik Presdir Lin? Yesue, kau benar-benar tidak tahu malu. Hubunganmu dengan si tua bangka ini tidak jelas. Itu sudah cukup. Masih berani memfitnah Presdir Lin di sini. Presdir Lin tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian anak-anak durhaka. Kalian memfitnahku tidak apa-apa. Jangan mencemarkan nama baik Nona Ye. Kami memfitnahmu, jelas-jelas kau yang memfitnah hubunganmu dengan Presdir Lin. Kalian berdua, cepat keluar dari tempat ini. Kalau tidak, aku akan memberitahu Presdir Lin semua tentang kalian. Aku juga akan menyebarkan skandal kalian ke seluruh kota Jiangcheng. Kalian. Chen Shu, aku beri kau kesempatan terakhir. Cepat keluar dari tempatku. Zhang Sanchun, saya sudah berjanji pada seseorang untuk datang ke konferensi pers ini. Saya tidak bisa mengingkari janji. Kamu berjanji pada siapa? Jangan-jangan kamu mau bilang Presdir Lin? Apa jangan-jangan kamu bilang konferensi pers ini dia yang memohon kamu datang? Orang itu memang masih tidak mau pergi juga, ya? Hadirin sekalian, meskipun konferensi pers ini diselenggarakan oleh grup Lin, tujuannya adalah untuk mengumumkan kerjasama dengan grup Tianheng saya. Coba kalian semua katakan, di tempat ini, apa saya ini setengah tuan rumah? Ya. Sedangkan Chen Shu ini, dia menyalahgunakan aset perusahaan, menunggak gaji, bahkan ibunya sendiri tidak mau dia tolong. Dan lagi, dia mengaku sebagai dermawan Presdir Lin. Coba kalian semua katakan, apa dia pantas mati? Pantas. Bagus. Saya, Zhang Sanchun, bukan hanya setengah tuan rumah di tempat ini, tapi juga dermawan Presdir Lin. Coba kalian semua katakan, apa saya punya hak untuk mengusir orang ini dari tempat ini? Punya. Bagus. Kalau begitu, hari ini, saya, Zhang Sanchun, akan mengusir orang ini dari tempat ini atas nama Presdir Lin. Bagus. Kiang Dong usir orang tua bangka ini keluar. Dua anak durhaka, berani-beraninya kalian. Orang tua bangka, kami ini demi kebaikanmu. Nanti kalau Presdir Lin sudah datang, hanya kamu dan Yesue yang berani mengaku sebagai dermawan Presdir Lin. Presdir Lin tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ini grup Lin, berani-beraninya kalian berbuat onar? Pergi sana. Ayah Zhang saya itu dermawan Presdir Lin. Di grup Lin ini, kami mau melakukan apa saja boleh. Kalian berani sekali memperlakukan Bapak Chen seperti ini. Apa nggak takut Presdir Lin akan menuntut balas? Halah, menuntut balas? Kalau sampai menuntut balas, Presdir Lin juga harus membereskan kalian berdua dulu. Dasar pria dan wanita nggak tahu diri. Kalian berdua, dasar wanita, masih berani membela orang tua bangka ini. Tunggu saja sampai Ayah Zhang dan grup Lin berhasil bekerja sama. Aku akan mengajari kalian sopan santun. Hajar mereka. Hentikan. Jangan sakiti mereka. Ayo kita pergi. Mau pergi? Sudah terlambat sekarang. Semua orang di sini, serang mereka. Kalian, Presdir Lin tiba. Presdir Lin, Anda akhirnya datang. Kami sudah lama menunggu Anda. Anda siapa? Anda tidak mengenali saya? Saya adalah dermawan Anda. Bukankah konferensi pers Anda kali ini memang diadakan khusus untuk saya? Lihat, ada orang yang membuat onar di sini. Tenang saja, saya akan segera mengusir orang tua bangka ini. Mitra?
Ayah Zhang. Kalian berani sekali. Presdir Lin, kenapa Anda memukul saya? Saya ini kan dermawan Anda. Presdir Lin, saya tahu Ayah Zhang sebagai tuan rumah tidak menjaga ketertiban dengan baik. Saya minta maaf atas namanya. Oh, jadi Presdir Lin marah karena Pak Zhang tidak menjaga ketertiban di acara ini. Pantas saja dia memukul Pak Zhang. Presdir Lin sudah susah payah mengadakan konferensi pers ini untuk mengumumkan Pak Zhang sebagai mitra, tapi malah jadi kacau begini. Bagaimana Presdir Lin bisa senang? Semua gara-gara si Chen Shu ini. Cih. Maafkan saya, Presdir Lin. Ini semua kelalaian saya. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja si tua bangka Chen Shu ini. Anda tenang saja, saya akan segera menyuruh orang untuk mengusirnya. Hyang, Dong, kenapa kalian masih diam saja? Usir si tua bangka ini keluar. Kalian. Presdir Lin, saya ini putri Ayah Zhang, dan juga pacar Kak Mang. Bisakah saya bekerja di grup Lin? Pergi sana. Aduh, cepat, cepat. Jangan sampai si tua bangka ini mengotori mata Presdir Lin. Cepat usir dia. Baik, baik, baik. Hentikan semuanya. Ini. Anda baik-baik saja? Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tidak kusangka, Anda adalah Presdir Grup Lin. Muda dan berbakat. Presdir Lin ternyata peduli pada Chen Shu ini. Chen Shu itu siapa? Kenapa Presdir Lin harus? Padahal Pak Zhang yang jelas-jelas adalah dermawan Presdir Lin. Pak Chen, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, karena takut Anda tidak akan datang ke konferensi pers kami jika tahu. Karena saya sudah berjanji pada Anda, saya pasti akan datang. Saya tidak pernah mengundang mereka. Siapa yang mengizinkan mereka masuk? Dia, Limang. Presdir Lin, bukankah Zhang Sanchun adalah dermawan Anda? Dermawan? Limang. Mulai hari ini, Anda dipecat. Apa? Kak Mang, Kak Mang. Presdir Lin, kenapa Anda memecat Limang? Bukankah yang Anda cari adalah ayah saya? Presdir Lin, setelah kami mendengar kabar itu, kami langsung membawa ayah ke sini untuk Anda. Presdir Lin, apa Anda pelupa? Apa Anda lupa kalau penyelamat Anda adalah ayah saya? Aduh. Mereka benar. Presdir Lin, sayalah penyelamat Anda. Apa Anda lupa? Saya pernah menolong Anda dulu. Menolong saya? Apa yang Anda tolong dari saya? Saya. Astaga. Bagaimana mungkin saya bisa mengingat dengan jelas kejadian bertahun-tahun lalu? Orang seperti Anda tidak pantas menjadi penyelamat saya. Anda, apa Anda ingin melupakan kebaikan saya? Ayo, usir mereka semua. Ya. Tidak bisa. Pak Chen, saya akan mendorong Anda ke atas panggung. Presdir Lin mendorong Chen Shu ke atas panggung. Siapa sebenarnya Chen Shu ini? Sampai Presdir Lin begitu hormat padanya. Mungkinkah Chen Shu adalah? Sekarang saya umumkan, Bapak Chen Shu akan menjadi mitra terbesar grup kami. Sekarang saya umumkan, Bapak Chen Shu akan menjadi mitra terbesar grup Lin kami. Ini apa? Presdir Lin mengumumkan kalau Chen Shu adalah mitra grup Lin. Bagaimana mungkin? Padahal Pak Zhang adalah dermawan Presdir Lin. Bagaimana bisa Chen Shu yang tidak punya apa-apa menjadi mitra grup Lin? Bagaimana mungkin ini? Akulah penyelamatmu. Benar, Presdir Lin. Anda tidak bisa bekerja sama dengan orang luar dan tidak bekerja sama dengan ayah angkat saya. Anda tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Semuanya. Pasti Presdir Lin salah bicara tadi. Yang seharusnya dia umumkan sebagai mitra grup Lin adalah saya, Zhang Sanchun. Dermawan saya bukan dia, melainkan Bapak Chen Shu. Bagaimana mungkin ini? Tidak mungkin. Padahal Limang bilang aku dermawanmu. Benar, Kak Mang, dia tidak akan membohongi kita. Limang.
Aku ingat. Dermawan Anda adalah ayah dari 2 bersaudara keluarga Chen. Bukankah ayah kalian adalah Presdir Zhang? Bukankah ayah kalian adalah Presdir Zhang? Ayah kami. Mungkinkah? 3 serigala tak tahu berterima kasih. Apa kalian bahkan tidak bisa membedakan siapa ayah yang membesarkan kalian selama 20 tahun? Chen Shu, benar-benar dermawan Presdir Lin. Ternyata benar, si tua bangka Chen Su ini. Tidak mungkin. Padahal akulah dermawan Presdir Lin. Aku. Kau bahkan tidak tahu bagaimana kau berbuat baik padaku. Berani-beraninya kau mengaku sebagai dermawanku. Selesai. Ini benar-benar selesai. Lalu kenapa? Aku sekarang adalah bos grup Tianheng. Kau mencari kerjasama dengan grup Tianheng kami, bukankah karena kau menghargai distributor dan reputasi industri kami? Aku tidak percaya kau bekerja sama dengan Chen Shu, seorang pecundang yang tidak punya apa-apa. Terus kenapa? Itu cuma grup Tianheng. Selama Pak Chen mau bekerja sama, 10 atau 100 grup Tianheng tidak ada apa-apanya dibanding Pak Chen. Saya umumkan, semua kerjasama dengan grup Tianheng dibatalkan. Saya hanya mau berinvestasi di tempat Pak Chen berada. Grup Tianheng bukan apa-apa tanpa Pak Chen. Lindong, kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Saya umumkan, Pak Chen akan menjadi mitra terbesar grup Lin kami. Pada saat yang sama, di grup Lin, dia akan memiliki status yang sama dengan saya. Xiao Lin, ini. Pak Chen, Anda harus menerima semua ini. Hanya dengan Anda, perusahaan kita bisa bertahan lama. Lindong, kamu bekerja sama dengan Chen Shu, orang yang menunggak gaji. Apa kamu tidak takut mencoreng nama baik grup Lin? Betul, Chen Su ini bukan hanya menunggak gaji karyawan, tapi juga menelan aset perusahaan sendirian. Bukan cuma itu, orang tua bangka ini bukan cuma mengkorupsi semua uang, bahkan ibu kandungnya yang menderita kanker pun tidak diselamatkan, membiarkan ibunya mati begitu saja. Tidak disangka Chen Shu orang seperti itu. Presdir Lin malah bekerja sama dengan orang seperti itu. Benar-benar buta. Chen Shu itu malah jadi mitra terbesar grup Lin. Menurutku grup Lin ini sudah hancur. Kalian bicara omong kosong. Pak Chen tidak menunggak gaji kami. Mereka semua bohong. Pak Chen sudah membayar gaji kami. Kami semua ini dari desa. Setiap orang punya keluarga yang harus dihidupi. Ada banyak mulut yang harus diberi makan. Pak Chen yang menampung kami dan memberi kami gaji yang besar. Bahkan saat perusahaan sedang kesulitan, Pak Chen tetap membayar gaji kami. Pak Chen tidak pernah mengecewakan kami. Betul, tidak pernah mengecewakan kami. Saya ibunya Shu'er. Shu'er tidak pernah tidak mengobati saya. Anak ini berhati baik sejak kecil. Dia selalu membantu orang semampunya. Dia sudah berbuat baik selama puluhan tahun. Tidak disangka, dia bertemu dengan kalian para serigala berbulu domba ini. Orang-orang ini keterlaluan sekali. Berani-beraninya memfitnah Pak Chen seperti itu. Aku hampir saja percaya pada mereka. Benar-benar lucu. Kalian pikir gaji dan uang pengobatan itu dari mana? Itu hasil kolusi Chen Su dan Ye Sue. Mereka menyalahgunakan dana grup Lin. Menyalahgunakan aset grup Lin? Chen Shu dan Ye Sue ini berani sekali. Presdir Lin mungkin tidak akan melepaskan Ye Sue dan Chen Shu. Masalah ini, kalau Presdir Lin sengaja membela Chen Shu, sepertinya tidak bisa juga ya. Chen Qiang, apa yang kau bicarakan? Sang Sanchun, Chen Qiang. Saya, Chen Shu, hidup dengan kepala tegak. Setiap sen uang saya bersih. Murni. Saya tidak pernah punya niat buruk sedikit pun. Murni? Kalau begitu, katakan padaku, dari mana uang yang diberikan Ye Sue padamu itu? Uang itu saya pinjamkan. Kenapa? Kau ada masalah denganku? Semua uang itu harta pribadi saya. Itu saya pinjamkan ke Pak Chen atas nama pribadi saya dengan bunga Rp1. Saya nggak salah dengar, kan? Presdir Lin kok bisa pinjamkan uang sebanyak ini ke Chen Shu dengan bunga Rp1? Bunga Rp1. Bunga ini terlalu kecil, ya. Mana mungkin bunga Rp1? Kalaupun kamu mau membela Chen Shu,
Cari alasan yang lebih baik dong. Dulu kalau bukan karena bantuan Pak Chen, saya tidak mungkin bisa mendirikan grup Lin dan tidak akan ada saya yang sekarang. Bunga sekecil itu. Dibandingkan dengan bantuan Pak Chen kepada saya, apa artinya? Justru kalian. Pak Chen sudah susah payah membesarkan kalian, tapi kalian malah membalas kebaikan dengan kejahatan dan mengakui musuh sebagai ayah. Apa kalian pantas terhadap Pak Chen? Orang macam apa itu? Kalian beberapa orang, demi mendapatkan grup Tianheng milik Pak Chen, tega memukuli Pak Chen. Pak Chen itu berjasa besar pada kalian. Kalian semua benar-benar lebih rendah dari binatang. Zhang Sanchun ini dan kakak beradik Chen itu benar-benar keterlaluan. Kita tadi hampir saja tertipu oleh mereka. Hampir saja salah sangka pada Pak Chen. Dia orang baik, ya. Beberapa orang ini bukan orang baik semua. Rasanya ingin memukul mereka sampai mati. Selain itu mengenai kalian yang menyalahgunakan aset grup Chen secara pribadi, grup Lin kami sudah menyelidikinya. Tidak lama lagi, hasilnya akan terungkap. Kamu bohong. Aset grup Tianheng itu justru dipindahkan oleh Chen Shu. Betul, kan? Uang itu jelas-jelas diambil Chen Shu. Tunggu saja hasil penyelidikan dari grup Lin kami. Nanti semuanya akan jelas. Kalian semua tidak akan bisa lolos dari hukuman hukum. Memfitnah dan mencemarkan nama baik dermawan saya, lalu mengalihkan aset grup Tianheng. Kalian percaya nggak? Sekarang juga saya akan mengirim kalian ke penjara. Presdir Lin, saya mohon, ampuni kami. Presdir Lin, kami tidak sengaja. Semua ini Ayah Zhang, tidak, Zhang Sanchun yang memaksa kami. Betul, Presdir Lin, Zhang Sanchun. Dia yang menyuruh kami mengalihkan dana perusahaan. Dia yang menyuruh saya memfitnah Chen Shu. Kalian berutang maaf pada Pak Chen, bukan pada saya. Tidak perlu minta maaf pada saya. Pak Chen, sekarang adalah mitra terbesar grup Lin kami. Hanya dia yang bisa menentukan nasib kalian. Ayah, saya salah, ayah. Ayah, kami seharusnya tidak mendengarkan omong kosong orang lain dan menganiaya ayah. Ayah, dengarkan saya. Semua ini Zhang Sanchun. Dia bajingan itu. Dia menghasut saya untuk mengalihkan dana perusahaan. Dia menghasut saya untuk memfitnah ayah. Dulu, kenapa saya tidak ingat kalian memanggil saya ayah? Sekarang baru ingat memanggil saya ayah. Ayah, kita kan pernah jadi ayah dan anak. Maafkan kami ya, ayah. Memaafkan kalian? Saat kalian mengalihkan aset grup Tianheng, apa kalian memikirkan hari ini? Saat saya dipukuli dan ibu saya dianiaya oleh kalian, apa kalian memikirkan hari ini? Kejahatan yang dilakukan langit masih bisa dihindari. Kejahatan yang dilakukan sendiri tidak bisa dimaafkan. Ayah, saya. Meskipun saya, Chen Shu, telah berbuat baik dan beramal selama puluhan tahun, berhati lapang, tetapi perbuatan kalian hari ini harus menerima hukuman yang setimpal. Ayah, itu Zhang Sanchun. Dia yang ingin menginjak-injak ayah, makanya dia memaksa kami untuk mengalihkan aset perusahaan. Betul, ayah. Semua karena Zhang Sanchun. Dia menyuruh kami menemui ayah di rumah lama. Dan memaksa kami untuk meminta grup Tianheng dari ayah. Kalau tidak dia akan membunuh kami. Kalian bertiga anak tak tahu terima kasih. Jelas-jelas kalian melakukannya dengan sukarela. Kalian bilang, si tua bangka Chen Shu ini, semua aset perusahaan seharusnya milik kalian, dan kalianlah yang ingin merebut grup Tianheng darinya. Lagi pula, grup Lin ini, dia tidak punya bukti yang lengkap. Kalian para bodoh, malah keceplosan begitu saja. Mataku benar-benar buta. Bagaimana bisa aku membesarkan 3 orang bodoh seperti kalian sebagai anak? Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, apa aku akan berakhir seperti ini? Pergi sana. Salahkan aku. Kalian bertiga bodoh. Hanya dengan sedikit hasutan dariku, kalian bisa mengkhianati ayah yang telah membesarkan kalian puluhan tahun. Dasar binatang. Pergi sana. Zhang Sanchun, sekarang juga minta maaf pada ayahku, dan biarkan dia memaafkan kami. Anak durhaka, kau berani memukulku? Aku ini ayahmu. Minta maaf pada ayahku. Minta maaf. Kian, kamu tidak apa-apa? Kau berani memukulku? Dasar bodoh. Kalau bukan karena kamu memberitahuku bahwa Zhang Sanchun adalah dermawan Presdir Lin, apa aku akan berakhir seperti ini? Bodoh. Kami salah, maafkan kami, ayah. Ayah.
Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Ayah tidak bisa melupakan hubungan ayah anak kita selama bertahun-tahun ini. Ayah, aku mohon padamu. Ayah, maafkan aku, ayah. Ini karena kami dibutakan oleh nafsu. Ayah. Kami termakan hasutan Zhang Sanchun. Tapi ayah tidak bisa mendorong kami ke jalan buntu. Ayah. Ayah. Kami bersumpah, mulai sekarang dan seterusnya, kami tidak akan pernah melakukan kejahatan lagi. Kami pasti akan berbakti padamu, ayah. Sudah terlambat. Kalian bertiga berhati jahat dan tidak tahu cara bertobat. Jika kalian tidak diberi pelajaran yang setimpal, kalian tidak akan pernah belajar. Pak Chen, perintah Anda. Bagaimana seharusnya mereka dihukum? Usir saja mereka. Dan larang mereka sepenuhnya dari kota Jiangcheng. Baik. Lakukan sesuai perintah Pak Chen. Baik. Anda tidak bisa melakukan ini pada kami, ayah. Ayah. Ayah, tolong lepaskan kami. Kami tahu kami salah. Hadirin sekalian, Pak Chen akan menjadi mitra terbesar grup Lin kami. Selanjutnya, Pak Chen akan menyampaikan pidato. Saya, Chen Shu, seumur hidup ini selalu berbuat baik, baik dalam berperilaku maupun menjalankan bisnis. Saya selalu berpegang pada filosofi manajemen yang berpusat pada manusia. Dengan tulus dan baik hati memperlakukan pelanggan, memperlakukan karyawan, memperlakukan mitra kerja. Kali ini, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Presdir Lin. Baik. Saya tidak akan mengecewakan Presdir Lin. Saya akan memikul kepercayaan Presdir Lin dan juga memikul tanggung jawab sosial yang seharusnya dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan lebih banyak nilai bagi masyarakat. Para wartawan sekalian, saya yakin, dengan Pak Chen memimpin grup Lin kita pasti akan berkembang lebih baik, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Baik. Hei. Kalian. Kalian bertiga ini memang sampah, tidak becus apa-apa. Zhang Sanchun, kau masih berani menyalahkan kami. Kalau bukan karena kau menghasut kami, Chen Su masih ayah kami, dan kami yang akan bekerja sama dengan grup Lin. Dan si Limang itu? Kalau bukan karena dia membohongi kami bahwa Zhang Sanchun adalah penyelamat Lindong, mana mungkin kami berakhir seperti ini? Sudah. Jangan bicara lagi. Grup Lin sudah tahu semua yang kita lakukan. Menurutmu dia akan membiarkan kita begitu saja? Kalian semua jangan lupa, aku masih bos grup Tianheng sekarang. Selama aku punya sumber daya grup Tianheng, aku bisa bangkit lagi. Bagus sekali. Anda pasti Tuan Zhang Sanchun, ya? Benar. Saya William dari Grup Banana, Amerika Serikat. Grup Banana, kami ingin bekerja sama dengan Grup Tianheng Anda. Grup Banana? Maksudmu Grup Banana, pemimpin industri chip di Amerika Serikat itu? Tepat sekali. Perusahaan top Tiongkok. Grup Yao Guang sedang mengadakan kompetisi. Siapapun yang bisa mengembangkan chip yang dibutuhkan Grup Yao Guang dan memenuhi persyaratan kerjasama, akan bisa bekerja sama jangka panjang dengan Grup Yao Guang dan menjadi pemimpin di bidang chip. Benarkah? Oleh karena itu, Grup Banana kami ingin bekerja sama dengan Grup Tianheng Anda, memanfaatkan sumber daya industri dan distributor Grup Tianheng Anda untuk menjadi pemimpin seluruh industri chip. Ini sungguhan? Saya dengar Anda punya masalah dengan Grup Lin. Selama Anda bersedia bekerja sama dengan kami dan memenangkan kompetisi ini, Grup Lin akan Anda injak-injak, tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Wah, bagus sekali. Aku setuju. Aku bersedia bekerja sama denganmu. Baik, aku akan menginjak-injak Grup Lin. Tuan William, bagaimana dengan chipnya?
Saya sudah menyuruh karyawan kami bekerja lembur siang malam untuk mengembangkannya. Dijamin selesai minggu ini. Bagus. Pastikan kualitasnya. Penuhi persyaratan grup Yao Guang. Anda tidak perlu khawatir. Saya juga dengar, grup Lin juga sudah menerima kabar untuk ikut kompetisi ini. Bersaing dengan kita untuk hak kerjasama. Kalian harus menyelesaikan pengembangan lebih cepat dan lebih baik dari grup Lin. Meskipun grup Lin adalah grup nomor 1 di kota Jiangcheng, tapi grup Tianheng kita punya banyak karyawan hebat yang sudah bekerja puluhan tahun, dan juga banyak sumber daya distributor yang luar biasa. Anda tidak perlu khawatir, mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Baguslah kalau begitu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayah Zhang, sekarang kita bisa benar-benar menjatuhkan grup Lin, kan? Sekarang, baru tahu kalau aku ayahmu? Aku beritahu kalian bertiga ya. Setelah memenangkan kompetisi ini, grup Tianheng kita akan menggantikan grup Lin menjadi grup nomor 1 di Jiangcheng. Saat itu, apa yang bisa dilakukan Lin Dong dan Chen Shu padaku? Hahaha. Cepat, desak karyawan-karyawan ini. Cepat selesaikan tugasnya. Ingat ya, harus selesai sebelum grup Lin. Kalau tidak, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Baik. Cepat, cepat kemari. Li Tao, kamu tidak apa-apa? Kalian semua tidak bekerja malah ngapain di sini? Pak Chen, saya dapat kabar. Oh? Grup Yao Guang akan mengadakan kompetisi manufaktur chip di kota Jiangcheng untuk mencari mitra. Jika grup Lin kita bisa memenangkan kompetisi ini, kita akan mendapatkan keuntungan besar. Lalu, tunggu apa lagi? Kita harus segera mulai riset dan pengembangan dong. Jujur saja, grup Tianheng juga akan ikut kompetisi ini. Grup Lin kita akan sulit menyelesaikan riset dan pengembangan sebelum grup Tianheng. Grup Tianheng, dari mana mereka dapat dananya? Saya dengar, grup Banana dari Amerika menginvestasikan puluhan miliar ke grup Tianheng, hanya untuk menyerang kita dan memenangkan kompetisi. Lagi pula, grup Tianheng punya karyawan profesional dan distributor yang kuat. Meskipun grup Lin kita sangat kaya, tapi akan sulit mengalahkan grup Tianheng untuk memenangkan hak distribusi. Memang benar. Pak Chen, karyawan grup Tianheng itu Anda yang melatih. Distributornya juga Anda yang menjaga. Semua ini seharusnya milik Anda. Lin kecil. Anda tenang saja, karena saya adalah mitra terbesar grup Lin, maka urusan grup Lin. Saya harus bertanggung jawab. Saya pasti akan membantu grup Lin memenangkan kompetisi ini. Li Tao, cepat bangun dan kerja. Kita udah 3 hari 3 malam gak istirahat. Kerja terus. Li Tao. Dan kamu, Wang Yu. Soal kalian yang waktu itu membela Chen Shu di konferensi pers, aku belum sempat bereskan urusan itu sama kalian. Sekarang masih berani pura-pura pingsan. Li Tao, kalau sanggup kerja, kerja. Kalau nggak sanggup, pergi sekarang juga. Biarkan Li Tao pulang istirahat. Badannya benar-benar sudah tidak kuat lagi. Istirahat? Tidak mungkin. Kalau pengembangan chip belum selesai, tidak ada yang boleh pulang istirahat. Apa kalian memeras karyawan seperti ini? Dulu waktu Pak Chen masih ada, kami selalu pulang tepat waktu. Tidak pernah memeras kami. Betul. Pak Chen 1000 kali lebih baik daripada bos-bos kejam seperti kalian. Bos kejam. Betul, betul. Bos kejam. Bos kejam. Kenapa? Kalian semua mau memberontak? Hah? Kalian semua tidak mau kerja lagi? Cepat. Li Tao, cepat lanjutkan kerja. Hentikan. Hentikan. Chen Shu, mau apa kau, si tua bangka ini? Mereka sudah berhari-hari tidak istirahat. Apa pantas kau memeras karyawan seperti ini? Dasar tua, mereka karyawan kami. Kami mau memeras mereka seperti apapun itu urusan kami. Dasar tua. Dulu saat konferensi pers, kami memohon padamu, tapi kau tidak melepaskan kami. Sekarang malah datang ke sini ikut campur. Menurutku, kau takut kami memenangkan kejuaraan grup Yao Guang dan menginjak-injakmu serta grup Linmu. Makanya kau panik dan datang ke sini membuat keributan, kan? Aku datang untuk mengundang mantan karyawanku.
untuk bergabung dengan grup Lin. Apa? Kau berani membajak karyawanku? Kau memeras saudara-saudariku. Bahkan jika bukan untuk kompetisi, aku akan tetap mengundang mereka untuk bergabung dengan grup Lin. Pak Chen, Anda terlalu baik pada kami. Saya bersedia mengikuti Presdir Lin. Di sini, saya sudah diperas sampai 10 hari 10 malam tidak tidur. Saya juga. Saya juga. Dasar bodoh. Setelah kalian pergi bersama mereka, itu hanya untuk menyelesaikan pesanan. Apa kalian pikir mereka tidak akan memeras kalian? Saya sudah belasan tahun mengikuti Pak Chen. Saya percaya, dengan kepribadian Pak Chen, dalam situasi apapun beliau tidak akan memeras kami. Saya juga percaya. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Tidak ada yang boleh pergi. Kompetisi ini harus dimenangkan. Bagi yang bersedia tinggal, gaji semua orang akan digandakan. Semua gaji karyawan akan kami lipat gandakan semuanya. Gimana? Kalian semua punya orang tua dan anak-anak. Gaji 2 kali lipat pasti penting banget buat kalian, kan? Kepercayaan yang kalian sebut-sebut itu, di hadapan uang, sama sekali tidak ada apa-apanya. Grup Lin bersedia membayar kalian 5 kali lipat dari gaji normal untuk mempekerjakan kalian. Kami akan membayar kalian 10 kali lipat. Aku bayar 15 kali lipat. Kami bayar 100 kali lipat. Bukan cuma uang, kan? Grup Banana punya banyak uang. Grup Lin kalian jauh tertinggal dibanding grup Banana kami. Lindong, kenapa dulu kamu tidak memilihku sebagai partner? Sekarang kamu tahu, kan? Di belakangku ada grup Banana yang kuat. Soal dana, kalian jauh tertinggal. Kali ini, kami akan menginjak-injak si tua bangka Chensu dan grup Lin sampai hancur. Pak Chen, lawan kita adalah grup Banana. Berapapun dananya, kita tidak sanggup lagi. Kuharap kalian bisa menepati janji gaji karyawan dengan sungguh-sungguh. Pak Chen, Mereka tidak tahu berterima kasih, tapi saya tidak akan begitu. Tanpa Bapak, saya tidak akan seperti sekarang. Meskipun hari ini grup Tianheng menawarkan gaji 1.000 atau 10.000 kali lipat, saya hanya akan mengikuti Bapak Chen. Bagus. Pak Chen, Pak Chen, Pak Chen, Pak Chen, Pak Chen. Kalian? Kalian mau apa? Apa kalian tidak mau gaji 100 kali lipat? Pak Chen, saya juga bersedia ikut Bapak ke grup Lin. Betul, Pak Chen. Saya juga mau ikut Bapak. Saya juga mau. Tapi saya tidak bisa memberi kalian gaji sebanyak itu. Pak Chen, kami semua direkrut oleh Bapak ke grup Tianheng, dan Bapak juga yang terus membimbing kami, memberi kami kemampuan untuk menghidupi keluarga. Kebaikan ini, mana bisa dibandingkan dengan uang? Pak Chen, berapapun gaji yang Bapak mau berikan, kami akan ikut Bapak. Betul. Betul. Bagus. Saya bersumpah, saya, Chen Shu, seumur hidup ini, tidak akan pernah mengecewakan kalian. Gila. Semua sudah gila. Malah menolak uang. Sekumpulan orang bodoh. Kalian akan menyesal mengikuti Chen Shu. Dasar bodoh. Kau mengusir semua pekerja ini. Tanpa mereka, bagaimana kita bisa menyelesaikan penelitian dan pengembangan? Dan kalian, sampah. Kalian semua sampah. Cuma sekelompok pekerja, kan? Kita cari yang lain aja, beres? Kalian tahu apa, sih? Mereka itu talenta profesional yang dilatih Chen Shu selama belasan tahun. Keahlian mereka sama sekali tidak bisa ditandingi orang lain. Tanpa pekerja-pekerja ini, apa chip yang kita kembangkan masih bisa memenuhi permintaan grup Yao Guang? Tuan William, jangan terburu-buru dulu. Apa Anda lupa? Kita punya tim distributor yang kuat, yang tidak dimiliki grup Lin. Hanya dengan distributor-distributor ini, kita bisa menjual chip yang dipercayakan grup Yao Guang untuk kita produksi di masa depan.
Meskipun kualitas produksi kita sedikit lebih rendah, grup Yaoguang masih bisa menerimanya. Kok. Tapi, dengan bergabungnya para pekerja itu ke grup Lin, itu akan menjadi ancaman besar bagi kita. Soal itu, Anda tenang saja. Saya tidak akan membiarkan Chen Shu dan para bawahan rendahan itu berhasil mengembangkan chip. Pak Chen, Anda tenang saja. Kami pasti akan bekerja lembur, bahkan begadang untuk membantu Anda mengembangkan chip. Semuanya. Kalian hanya perlu bekerja seperti biasa dan pulang untuk istirahat saat waktunya tiba. Tapi dengan begitu banyak pesanan, bagaimana bisa selesai kalau tidak lembur? Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memeras kalian. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, itu bukan dengan memeras karyawan, tapi dengan metode manajemen yang efisien. Mulai sekarang, saya akan mengoptimalkan proses produksi dan teknologi otomatisasi, selain menjamin efisiensi produksi. Saya juga akan menjamin istirahat dan kesehatan setiap orang. Pak Chen, Anda memang pantas menjadi mitra yang saya pilih. Dengan Anda di sini, semua masalah akan teratasi dengan mudah. Terlalu berlebihan. Namun saat ini, masih ada satu hal yang perlu diselesaikan. Pak Chen, semua mesin di pabrik produksi entah kenapa berhenti beroperasi. Pak Chen, besok adalah hari pengiriman ke grup Yaoguang, tapi sekarang semua mesin berhenti. Bagaimana ini? Ayo. Sudah ditanam virusnya? Aku sudah menanam virusnya ke sistem kontrol mereka. Tenang saja, mereka pasti tidak akan bisa memperbaikinya dalam 1 atau 2 hari. Bagus sekali. Ditambah lagi dengan sumber daya distributor kita. Pesanan ini pasti akan didapatkan oleh grup Tianheng kita. Pada saat itu, semua perusahaan chip di Tiongkok akan diinjak-injak oleh grup Banana Amerika kita. Pesanan terbesar di Tiongkok akan diselesaikan oleh perusahaan yang diinvestasikan oleh perusahaan Amerika kita. Selamat datang di kompetisi chip yang diselenggarakan oleh grup Yaoguang. Kompetisi kali ini diikuti oleh 2 perusahaan besar. Perusahaan mana yang mengembangkan chip dengan kualitas lebih tinggi, maka perusahaan itu akan dapat menjalin kerja sama jangka panjang dengan grup Yaoguang kami. Itu orang-orang dari grup Tianheng. Katanya, grup Tianheng punya teknologi pembuatan chip yang canggih dan tim yang kuat. Akhir-akhir ini, sepertinya mereka juga dapat investasi dari grup Banana Amerika Serikat. Menurutku, grup Tianheng kemungkinan besar akan mendapatkan hak kerjasama dengan grup Yaoguang. Meskipun grup Lin adalah perusahaan nomor 1 di kota Jiangcheng, tapi dibandingkan dengan grup Tianheng yang punya teknologi, investasi, dan distributor, mereka masih kalah jauh ya. Anda Pak Zhang dari grup Tianheng, kan? Betul, saya. Jadi, dalam kompetisi chip kali ini, ada 2 perusahaan yang ikut. Tapi dengan sumber daya distribusi dan teknologi Anda, kerjasama antara grup Yaoguang dan grup Tianheng sudah pasti. Pak Huang, kalau begitu, saya ucapkan selamat atas kerja sama kita. Dengar-dengar, ini adalah mitra terbesar yang baru saja diumumkan oleh grup Lin. Ternyata orang seperti ini, grup Lin ini tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Karena para peserta sudah hadir, mari kita tidak menunda lagi. Sekarang kita akan mulai menampilkan hasil pesanan dari para peserta. Mari kita lihat dulu produk dari grup Tianheng. Chip dari grup Tianheng.
baik dari segi proses maupun tingkat kemajuan, sudah jauh di depan sebagian besar chip domestik. Meskipun ada sedikit kekurangan, tapi sudah cukup untuk memenuhi persyaratan grup Yao Guang. Benar saja, memang pantas grup Tianheng yang diinvestasi oleh grup Banana. Chip ini, di dalam negeri belum tentu ada perusahaan yang bisa membuatnya. Sepertinya kompetisi kali ini, grup Tianheng pasti menang. Apa chip grup Lin juga sudah selesai dikembangkan? Jangan sampai karena terburu-buru, yang dihasilkan malah produk setengah jadi. Ya. Tingkat presisi chip ini setinggi ini, saya belum pernah melihatnya. Bagaimana mungkin? Saya jelas-jelas sudah menyisipkan virus ke sistem kontrol mereka. Tidak mungkin mereka bisa membuat chip. Kau pikir dengan trik murahan kalian itu bisa menghentikan Pak Chen? Mesinnya sudah berjalan lagi. Pak Chen, Anda hebat sekali. Tadi ada yang menyisipkan virus di controller. Untungnya, situasi seperti ini pernah terjadi saat saya mengelola grup Tianheng dulu, jadi saya punya cara mengatasinya. Dasar orang tua bangka, ternyata dia masih punya keahlian ini. Tidak disangka, chip yang diproduksi grup Lin bisa mencapai level seperti ini. Bahkan perusahaan asing pun tidak bisa mencapai level ini dalam semalam. Chip grup Lin ternyata mendapat pujian setinggi itu dari Pak Huang. Sepertinya teknologi grup Lin memang hebat. Tapi jangan lupa, grup Yao Guang mencari mitra bukan hanya melihat teknologinya saja. Pak Huang, sekarang giliran Anda yang memutuskan. Perusahaan mana yang akan dipilih sebagai mitra masa depan grup Yao Guang kami? Meskipun kualitas chip grup Lin jauh lebih tinggi daripada grup Tianheng, kami lebih menghargai sumber daya distribusi. Saya memilih grup Tianheng yang memiliki sumber daya distribusi yang kuat. Chen Shu, kau pikir bisa melawanku? Tunggu dulu. Kami adalah distributor grup Tianheng. Tidak. Atau lebih tepatnya, kami adalah mantan distributor grup Tianheng. Apa maksudnya ini? Maksud kami, para distributor memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan grup Tianheng. Apa maksud kalian sebenarnya? Grup Tianheng sudah bekerja sama dengan kalian bertahun-tahun, kenapa kalian membatalkan kerjasama? Kami bekerja sama dengan grup Tianheng karena menghormati Pak Chen. Pak Chen menemui kami dan memberitahu bahwa dia pindah ke grup Lin. Jadi kami tidak akan bekerja sama lagi dengan grup Tianheng. Pak Chen adalah dermawan bagi setiap distributor kami. Dulu, saat kami dalam kesulitan, Pak Chen memberikan produknya kepada kami untuk dijual, dan itulah yang memberi kami jalan keluar. Di perusahaan manapun Pak Chen berada, kami hanya akan bekerja sama dengannya. Kami sekarang membatalkan kerjasama dengan grup Tianheng. Mulai sekarang, kami akan bekerja sama dengan grup Lin, tempat Pak Chen berada. Kalian? Tidak masuk akal. Siapa yang mengizinkan kalian para distributor membatalkan kerjasama kami? Aku tidak setuju. Betul, aku juga tidak setuju. Berani membatalkan kerjasama dengan kami? Aku tidak akan membiarkan kalian. Meskipun situasinya seperti ini, grup Yao Guang kami mengumumkan grup Lin, tempat Pak Chen berada, akan menjadi mitra kerja sama kami. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Zhang Sanchun, Chen bersaudara, grup Lin kami sudah memiliki bukti kejahatan kalian. Selanjutnya, ikut kami saja. Tidak. Jangan. Dan Anda, Tuan William, Anda diduga menghalangi persaingan yang adil dalam kompetisi. Ikut kami juga. Apa? Ayah, tolong aku. Jika tahu akan begini, mengapa dulu melakukannya?